Halo, kembali lagi di Ruang Zaki. Hari ini saya akan membahas soal warna harta dan tidak sendiri bersama dengan Pak Irfan. Pak Irfan, apa kabar? Baik, selamat siang. Akhirnya ketemu lagi Pak. Udah Setelah lama ya nggak ketemu Iya. ya. Kita ketemu hanya di pengadilan aja dan Iya. baru sekali waktu itu soal Iya. warna harta ya. Iya, soal warna harta. Maka Iya, ini iya. yang mau kita diskusikan. Siap. Terlepas dari Siap. bagaimana warna harta kemarin, kemudian justru tim warna harta yang akhirnya menang di Pengadilan Niaga kemarin, dan juga sempat ada gugatan PMH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya. Tetapi tentu saja Pak Irfan ini punya catatan penting karena ada satu buku yang ditulis juga soal warna harta di IPB Press, dan itu menjadi salah satu bagian dari rekam jejak perjalanan warna harta ini yang ya mungkin ada 17 triliun rupiah atau sekian banyak uang yang kemudian jadi persoalan bagi para nasabah. Iya. Silakan Pak Irfan. Baik, kembali soal warna harta ya. Sebetulnya warna harta ini mulai mencuat ke publik ketika mereka disangkakan terlibat di dalam kasus Jiwasraya. Jadi ada banyak penempatan dana-dana Jiwasraya yang melibatkan warna harta begitu, sehingga warna harta kemudian secara singkat diblokir oleh Kejaksaan Agung karena dianggap terlibat di dalam kasus korupsi Jiwasraya yang melibatkan sejumlah pemain pasar modal yaitu Beni Cokro dan Heru Hidayat. Sejak itu kemudian sejumlah nasabah mengajukan gugatan untuk dicabut blokir itu, dan itu sudah berlangsung beberapa kali dan ada beberapa kelompok yang terlibat dalam upaya untuk mencabut pemblokiran rekening itu di Kejaksaan Agung karena diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya. Jauh sebelum itu sebetulnya warna harta selalu dikatakan sebagai perusahaan yang sehat dan beberapa kali juga menerima penghargaan sebagai asuransi terbaik menurut versi sejumlah media massa. Tapi sejak mereka diblokir oleh Kejaksaan Agung, kemudian disitulah mulai timbul kesulitan keuangan mereka sehingga mereka tidak bisa membayar sejumlah nasabah yang jatuh tempo yang jumlahnya sampai sekitar 15 triliun ketika itu. Usaha untuk membuka blokir itu pada mulanya mereka dimenangkan oleh nasabah, tapi kemudian di tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yaitu kasasi dimenangkan oleh Kejaksaan Agung, sehingga pada akhirnya pemblokiran itu dinyatakan inkrah dan disita oleh negara, sehingga oleh sebab itu warna harta dianggap gagal bayar. Yang menarik dari kasus itu bahwa kemudian para pemegang saham atau pengendali warna harta ini kemudian sempat menjadi daftar orang dalam pencarian atau DOP begitu, sehingga mereka raib melarikan ke luar negeri. Namun sebelum mereka melarikan ke luar negeri, mereka sempat dinyatakan tersangka, dan oleh para pemegang saham ini mereka mengajukan keberatan untuk penetapan tersangka itu. Namun juga akhirnya tidak dikabulkan sehingga resmi mereka sekarang dinyatakan sebagai tersangka. Yang menarik bahwa ketika mereka sudah berstatus tersangka dan raib ke luar negeri sampai sekarang, mereka masih sempat menyelenggarakan RUPS secara online yang membentuk tim likuidasi yang sekarang berjalan sekarang ini. Dan itu yang menarik, betapa para tersangka yang sudah dinyatakan luar negeri masih mampu menyelenggarakan RUPS dan membentuk tim likuidasi yang memang dimungkinkan oleh peraturan OJK. Nah, tapi berbeda dengan perusahaan asuransi lain ketika tim likuidasi itu dibentuk oleh wakil dari para pemegang polis, namun dalam warna harta ini yang membentuk tim likuidasi itu pemegang saham atas persetujuan OJK pula begitu. Dan OJK sudah berulang kali minta mereka untuk kembali ke dalam negeri, namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Bahkan sejumlah nasabah sudah memburu mereka ke Amerika Serikat. Terakhir mereka diketahui ada di Beverly Hills, yaitu Evelina Peruzza dengan suaminya. Itu siapa namanya? Ya pokoknya mereka bersaudara, Evelina Peruzza bersama suaminya dan anak-anak yang dikabarkan mereka sempat melarikan dana
puluhan triliun yang sampai sekarang belum diketahui, dan kita juga belum tahu apakah tim likuidasi ini akan mampu mengembalikan dana nasabah itu, karena proses likuidasi ini makan waktu, dan menurut POJK-nya itu paling sedikit dibatasi waktunya adalah 2 tahun. Beda misalnya kalau kita menggunakan mekanisme PKPU atau kepalitan, itu jauh lebih sederhana dibandingkan POJK. Tapi POJK bersikeras bahwa yang berlaku adalah proses likuidasi yang diatur oleh POJK, bukan undang-undang PKPU atau kepalitan. Itu kira-kira sampai di situ. Iya, memang menarik ya, perdebatan soal tim likuidasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang asuransi ini kan memang oleh pemegang saham. Dan kita tahu bahwa ada kontradiksi di sana. Di satu sisi OJK meminta para DPO itu kembali ke Indonesia, bahkan ada red notice dari KPK segala macam, ada TPPU mungkin di sana, Tipikor juga ada. Tetapi kemudian tim likuidasi bisa terbentuk. Ini kan sesuatu yang sangat ini ya. Artinya kalau keberadaannya diketahui, kenapa nggak ditangkap gitu. Makanya ada proses dalam hukum perdata internasional yang kita pertanyakan dan sampai sekarang belum dapat jawabannya. Soal apostille itu, yang kemudian harusnya itu dokumen yang bisa diwujudkan menjadi bagian dari proses bagaimana keabsahan dari tim likuidasi yang dibentuk itu. Tapi dokumen itu sampai sekarang belum pernah kita lihat gitu. Jadi di sini ada double standard yang dilakukan oleh OJK bahwa terhadap Wana Arta Life mereka bisa membentuk tim likuidasi dalam keadaan pemegang sahamnya tidak berada di tempat, bahkan raib, kemudian dinyatakan DPO. Namun terhadap asuransi lain, sebut saja yang kita tahu adalah Krishna Life, mereka mengeterapkan agar pemegang polis menjadi bagian dari tim likuidasi. Jadi disitulah perbedaannya, bahwa kalau kepada Wana Arta mereka bisa membentuk tim likuidasi tanpa kehadiran pemegang saham, sedangkan di Krishna Life mereka mengharuskan Krishna Life bisa membentuk tim likuidasi itu. Inilah yang perlakuan tidak setara ini yang harus kita kritisi begitu. Dan sekarang tim likuidasi sudah bekerja ya, mungkin sudah berapa bulan terakhir ini kali ya Pak. Dan ada informasi terbaru nggak Pak? Kira-kira apakah proses yang dilakukan oleh tim likuidasi itu berjalan dengan baik dan semua nasabah bisa terakomodir, atau masih ada persoalan di luar sana yang kemudian nasabah masih menjerit karena tidak bisa diakomodir oleh tim likuidasi misalnya? Sampai sekarang kan kita belum jelas ya sampai di mana tim likuidasi itu sudah bekerja dan berapa besar yang bisa mereka selamatkan dari kekayaan Wana Arta. Tapi bagian terbesar dari aset finansial yang seharusnya menjadi milik nasabah itu sudah dalam status disita oleh negara, yang berdasarkan keputusan Mahkamah Agung itu, di mana Kejaksaan memenangkan pemblokiran itu. Tinggal yang tersisa adalah aset properti. Kita belum tahu aset properti di mana saja yang mereka miliki saat ini. Tapi pada akhirnya seharusnya yang harus diburu itu adalah pemegang saham pengendali, karena menurut undang-undang yang bertanggung jawab adalah pemegang saham pengendali. Dan anehnya OJK mempunyai kewenangan dalam hal ini mengajukan tuntutan kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab merugikan konsumen, itu tidak pernah dilakukan. Itu satu. Kedua, bahwa OJK juga punya fungsi penyidikan yang ada di dalam Undang-Undang OJK 21/2011 itu. Mereka bisa melakukan penyidikan dan sekaligus juga mereka bisa melakukan pemblokiran rekening. Tapi ketiga hal itu tidak pernah dilakukan oleh OJK, baik itu penyidikan, pemblokiran, maupun dalam hal ini penyitaan atau penuntutan terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab. Jadi itu yang tidak pernah dilakukan oleh OJK. Kemudian ditambah lagi dengan Undang-Undang P2SK yang baru, bahwa OJK dinyatakan sebagai penyidik tunggal. Itu juga semakin memperbesar kewenangan OJK, tapi dari kewenangan yang lalu saja mereka belum pernah melakukan apa-apa gitu, baik itu penuntutan, pemblokiran maupun penyidikan. Apalagi dengan undang-undang yang baru ini juga ditambah lagi ke penegasan bahwa yang bisa melakukan pemailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang itu hanya OJK. Karena waktu undang-undang yang lalu
PKPU dan kepailitan, ada keraguan di sana bahwa yang bisa dimintakan izin OJK itu hanya pemailitan, tapi PKPU tidak disebutkan di sana. Iya. Tapi oleh Undang-Undang P2SK sudah ditegaskan bahwa baik PKPU maupun pemailitan keduanya harus izin OJK. Nah, sampai di mana OJK menggunakan kewenangan itu yang kita belum bisa lihat sampai sekarang. Sehingga kalau ada pertanyaan apakah akan berhasil atau tidak, tim likuidasi ini kita belum pernah dengar sampai sejauh ini angka-angka yang mereka bisa dapatkan, karena kekayaan terbesar itu sudah dalam penyitaan Kejaksaan Agung. Dan apakah Kejaksaan Agung berhasil membalikan aset itu kepada Jiwasraya sampai sekarang juga belum diketahui, karena yang sudah dikembalikan hanya asetnya Beni Cokro dan Heru Hidayat yang kembali ke Jiwasraya sejumlah 3 triliun itu, tapi yang hasil pemblokiran kekayaannya Wana Arta itu yang sampai sekarang kita belum tahu. Gitu. Ya, jadi memang terkait CIU itu ya, cabut izin usaha, yang kemudian kita menafsirkan pada saat itu adalah dia kembali menjadi perseroan terbatas yang tidak di bawah supervisi OJK. Karena kan itu yang membedakan antara yang mendapatkan izin OJK sama yang tidak mendapatkan izin OJK. Tapi kemudian lagi-lagi tadi kita tahu di Undang-Undang Asuransi ataupun misalnya P2SK, OJK yang punya kewenangan untuk melakukan PKPU dan kepailitan. Itu yang mengapa kemudian di Pengadilan Niaga akhirnya ditolak kan gitu ya, ketika para pemegang polis itu mengajukan PKPU pada saat itu. Padahal secara asas kemanfaatan ini jauh memberikan durasi yang lebih singkat gitu ya untuk memproses pengembalian itu. Dan lagi pula juga prosesnya kan Anda PKPU sementara PKPU tetap kan, sementara 45 hari, yang tetap 270 hari. Sedangkan POJK tentang likuidasi itu membutuhkan waktu hingga 2 tahun. Dan ini juga pengawasannya independen kan, hakim pengawas. Dan tentu saja kuratornya juga orang-orang yang sudah dipilih gitu ya. Dan ini yang kemudian menyebabkan ada legal gap di sana yang semestinya bisa dibaca dan ke depan agar tidak terjadi perdebatan yang tajam terkait beberapa kewenangan undang-undang yang saling bertubrukan antara undang-undang PT, asuransi, PKPU kepailitan, atau bahkan undang-undang P2SK, sehingga tidak masyarakat dan pemegang polis jadi korban gitu. Kita seperti diberikan tawaran yang sama-sama tidak enak gitu ya. Karena terkait dengan juga posisi soal kreditur preferen, konkuren, separatis itu jadi persoalan juga, karena berbeda di undang-undang asuransi dengan di undang-undang PT atau dalam keperdataan kita. Nah, di situ letak yang kemudian saya lihat dalam persidangan, wah ini membuat masyarakat disuguhkan pada pilihan yang tidak nikmat gitu ya. Dan harus ada reformasi total untuk menyelamatkan sekian triliun yang terjadi. Bahkan Presiden ya Pak Irfan itu sempat menyinggung tuh setelah kasus Wana Arta kita tuh. Dia dalam pidatonya Pak Presiden mengatakan jangan seperti India katanya. India nih sempat kolaps gara-gara ada ribuan triliun hilang kasus beginian katanya asuransi. Jadi OJK harus betul-betul melakukan pengawasan yang optimal gitu. Jangan sampai kemudian nanti ada muncul global distrust karena dianggap OJK overregulated, dan akhirnya kemudian kewenangan ini atau institusi ini bisa jadi direform. Kita nggak tahu nanti ada skema atau modeling apa yang baru, atau jangan-jangan memang kelembagaannya harus ditinjau ulang gitu ya. Apakah masih relevankah OJK untuk saat ini melakukan atau diberikan kewenangan itu atau tidak, kira-kira begitu. Dalam tulisan saya hari ini di Kompas tentang peta jalan industri perasuransian, saya kabarkan betapa roadmap itu sudah mengundang keterlibatan World Bank, survei di antara eksekutif perasuransian 135 eksekutif perasuransian, juga melibatkan konsultan-konsultan serta asosiasi. Namun ada sejumlah isu, tantangan atau persoalan yang belum diadres dengan baik di dalam roadmap itu. Di antaranya soal solusi konkret dari soal gagal bayar ini yang sudah melibatkan sekian banyak perusahaan asuransi, namun di dalam roadmap itu tidak terpetakan dengan jelas solusinya seperti apa. Misalnya soal Jiwasraya yang sejumlah besar nasabah sudah menyatakan setuju terestrukturisasi dan setuju untuk di-haircut sebesar 40%. Namun juga belum ada pembayaran sampai sekarang. Bahkan
Jiwasraya dilaporkan akan ditutup, izinnya akan dikembalikan. Padahal di dalam undang-undang tidak ada persoalan, tidak ada diksi pengembalian izin, itu tidak ada, yang ada likuidasi. Dan itu likuidasi tidak ditempuh oleh mereka, tapi dengan cara mengembalikan izin, ini yang menjadi persoalan. Tidak ada kan di dalam undang-undang PT pengembalian izin, yang ada likuidasi. Tapi mereka menggunakan istilah pengembalian izin tanpa ada likuidasi, karena likuidasi dianggap mudaratnya jauh lebih besar daripada mereka membentuk anak perusahaan baru IFK Life itu. Jadi hutang-hutang mereka di Jiwasraya itu dialihkan ke perusahaan baru IFK Life yang kemudian direstrukturisasi dengan pemotongan 40%, tapi sampai sekarang juga belum ada pembayaran. Termasuk mereka yang menang di pengadilan karena menggugat tidak setuju dengan restrukturisasi itu, dengan putusan perkara sederhana 500 juta pun sampai sekarang belum dibayar. Padahal sudah inkrah itu. Ada kasus di mana nasabah itu memenangkan perkara dengan sita jaminan, tapi oleh IFK kekayaan atau asetnya Jiwasraya itu digugat karena itu dianggap milik IFK, sehingga tidak bisa dieksekusi. Ya, seperti itu yang ketidakpastian seperti itu yang menyebabkan nasabah yang memenangkan perkara sekalipun, baik itu sudah inkrah maupun yang menyetujui restrukturisasi sekalipun, tidak mendapatkan apa-apa sampai sekarang. Nah, belum lagi soal Bumi Putra yang bentuknya mutual, yang sudah menyusun rencana penyiapan keuangan, tapi sampai sekarang juga belum ada pembayaran. Dan begitupun Krishna Life, Wanata Life itu belum nampak di roadmap perasuransian itu. Jadi OJK ini sudah overregulated, tapi pengawasannya dan implementasi dari kewenangan yang mereka miliki itu tidak ada. Bahkan sekarang di dalam Undang-Undang P2SK itu ada mekanisme restoratif justice. Jadi kalau di Undang-Undang Perasuransian itu yang berlaku adalah ultimum remedium, itu adalah pemidanaan. Namun sekarang di Undang-Undang P2SK itu bisa membayar ganti rugi kan. Nah, tapi penerapannya seperti apa itu yang juga belum dibahas di dalam roadmap itu. Siap, ini seru nih, masih banyak yang nanti kita akan kupas Pak Irfan. Baik. Kita diskusi untuk berikutnya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Irwan Zaki berikutnya.